Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, mari kita belajar bersama dengan Bu Sumartini. Kali ini akan menyampaikan lanjutan materi yang membahas tentang tari kreasi yang terdiri dari satu sub pembahasan, yaitu prosedur gerak tari kreasi. Proses gerak tari kreasi meliputi 4 tahap, yaitu A. Proses eksplorasi. Eksplorasi merupakan proses berpikir, berimajinasi, merasakan, dan merespon suatu objek untuk dijadikan bahan dalam karya tari. Dalam eksplorasi dilakukan melalui rangsangan. Beberapa rangsangan yang dapat dilakukan untuk bereksplorasi antara lain: 1. Rangsang visual, 2. Rangsang audio atau dengar, 3. Rangsang gagasan atau ide, 4. Rangsang kinestetik, 5. Rangsang peraba. Iya, selanjutnya anak-anak, kita membicarakan eksplorasi dapat dilakukan melalui 1. Eksplorasi melalui alam, 2. Eksplorasi melalui binatang, 3. Eksplorasi melalui buku cerita anak, 4. Eksplorasi melalui lingkungan sekitar. Selanjutnya, B. Stilisasi gerak tari. Gerak stilisasi adalah gerak yang bertujuan untuk mengekspresikan perasaan seseorang yang ingin dikomunikasikan kepada orang lain. Contohnya, gerak yang sering kita saksikan dalam seni pertunjukan dan tari. Stilisasi tari juga dapat didefinisikan gerak yang telah mengalami proses pengolahan atau penghalusan yang mengarah pada bentuk-bentuk yang indah. Di dalamnya, proses pengembangan gerak ini dapat dilakukan dengan cara mengubah volume gerak, level, kesan, ragam gerak, struktur, dan elemen lainnya. Selain itu, setelah proses pembentukan gerak, selanjutnya dilakukan pemilihan gerak yang sesuai dengan ide. Anak-anak, selanjutnya kita membicarakan improvisasi gerak tari. Improvisasi merupakan proses penjajahan dan pencarian motif-motif gerak melalui berbagai cara yang dilakukan pada saat melakukan proses garap gerak tari. Proses eksplorasi ada beberapa stimulus yang dapat digunakan oleh penata tari dalam melakukan proses garap. Beberapa stimulus tersebut diantaranya berupa rangsangan auditif, visual, ideasional atau gagasan, dan rangsang kinestetik. Selanjutnya, jenis-jenis rangsangan tersebut antara lain: 1. Rangsangan dengar atau auditif adalah salah satu tahapan pengembangan gagasan gerak yang dilihat oleh suara atau bunyi suatu benda atau perbuatan sendiri. Contohnya, rangsang dengar antara lain suara instrumen musik dari gendang, seruling, gamelan, dan lain-lain. Suara manusia bisa berbentuk nyanyian, puisi, tangisan, dan lain-lain. Dari suara alam bisa berbentuk gemuruh ombak di laut, angin, kicauan burung, dan lain-lain. 2. Rangsangan visual dapat muncul karena panca indera. Rangsangan ini dapat timbul dari objek gambar, warna, wujud, patung, melihat orang menari atau bergerak, dan lain sejenisnya. Seorang penata tari melalui gambaran visual tersebut dapat mengambil gagasan atau konsep yang ada di balik hasil penglihatannya dan dengan segera mampu bereksplorasi menciptakan gerak tarian yang diinginkan. 3. Rangsangan kinestetik dalam tahap ini dapat dilakukan seperti pada saat mengolah gerak berdasarkan pola hitungan. 4. Rangsangan gagasan atau ideasional adalah rangsangan yang seringkali
digunakan penata tari dalam membuat karyanya untuk menyampaikan gagasan atau cerita yang akan disajikan. Biasanya gerak dirangsang dan dibentuk dengan kapasitas kemampuan penata tari. Ya anak-anak, di sini selanjutnya D. Komposisi tari. Komposisi tari merupakan seni membuat atau merancang struktur ataupun alur sehingga menjadi suatu pola gerakan-gerakan. Istilah komposisi tari bisa juga berarti navigasi atau koneksi atau struktur pergerakan. Hasil atas suatu pola gerakan terstruktur itu disebut pula sebagai koreografi atau garapan tari. Orang yang merancang koreografi disebut sebagai koreografer. Anak-anak, kita membicarakan elemen-elemen komposisi tari. Elemen-elemen komposisi tari adalah sebagai berikut. Meliputi 1. Tema, 2. Gerak tari, 3. Desain lantai, 4. Desain atas. Tema, hal yang paling pertama dibuat oleh koreografer. Memilih tema garapan tarinya, kemudian melakukan survei, riset atau penelitian sebagai penguat garapannya dan mengembangkan tema-tema tersebut dalam makna estetika tubuh para penarinya. Kekuatan awal penari berada pada tema yang akan digarapnya sebagai tari. 2. Gerak tari. Gerak yang hadir pada tiap garapan merupakan gerak yang bermakna. Setiap gerak itu mampu bercerita pada tubuh agar dapat dipahami oleh penonton. Yang menjadi sumber utama gerak tari adalah tubuh penari. Disinilah kekuatan kedua yang hadir pada tari, yaitu estetika tubuh. 3. Desain lantai. Garis-garis lantai atau titik-titik yang dilalui oleh penari atau biasanya disebut pola lantai. Pola lantai dibagi menjadi 2. A. Garis lurus dapat dibuat ke depan, ke belakang, ke samping, atau serong. Garis ini memberikan kesan sederhana tapi kuat. B. Garis lengkung dapat dibuat melengkung ke muka, ke belakang, atau dalam bentuk beberapa rumusan matematika. 4. Desain atas. Desain ini yang bisa dilihat langsung oleh penonton, di mana kesatuan tubuh dan properti penunjang terlukis jelas pada penari tersebut. Mulai dari gerakan kepala, leher, tangan atau jari, pinggang, tungkai bawah atau kaki, jari, kaki, serta properti yang menjadi keutuhan tubuh. Selanjutnya anak-anak, elemen-elemen komposisi tari adalah 5. Desain dramatik, 6. Musik atau bunyi, 7. Dinamika, 8. Komposisi penari, 9. Properti penunjang. Desain dramatik, pada hal ini dibutuhkan terutama tarian yang memiliki unsur dramatik di dalamnya. Dengan desain dramatik diharapkan struktur dramatik mulai dari pemaparan cerita, hadirnya klimaks sampai pada penurunan suasana atau kesimpulan. 6. Musik atau bunyi. Musik menjadi medium pendukung, alat bantu yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah garapan tari. Musik atau bunyi yang dipergunakan untuk mengiringi tari harus digarap maksimal sesuai garapan tarinya, baik itu dengan alat instrumen penunjang ataupun musik, bunyi, tubuh, dan alam. 7. Dinamika. Dinamika merupakan kekuatan yang menjadikan tari lebih menarik. Digambarkan sebagai jiwa emosional dalam rasa pada gerak. Termasuk di dalamnya terdapat pergantian tempo dari cepat, medium, lambat, atau sebaliknya.
8. Komposisi penari. Komposisi penari merupakan cara penempatan penari serta gerakannya yang dibagi menjadi 3, yaitu A. Serempak, artinya gerakan atau pola yang dilakukan secara bersama oleh kesemua penari. B. Berimbang, artinya penari dibagi menjadi beberapa kelompok di mana gerakan serta pola dipisah menjadi bagian kelompok tadi. C. Terpecah, artinya setiap penari memiliki pola sendiri yang berbeda satu dengan yang lain, baik itu dilakukan secara bersamaan maupun secara individual terpisah posisi. 9. Properti penunjang. Adapun properti penunjang dalam sebuah garapan tari yaitu A. Kostum. Perlu diperhatikan warna, model, dan fleksibilitas serta sesuai konsep. B. Tata rias menjadi unsur penunjang ekspresi tari baik tradisi, kreasi maupun modern. C. State bisa berupa indoor seperti gedung, pendopo, ruang tertutup, dan arena, ataupun bersifat outdoor berupa lapangan, halaman, taman kota, ataupun alam. D. Handproof perlengkapan tari digunakan sesuai dengan konsep tari seperti pedang, meja, tombak, kursi, selendang, dan lain-lain. E. Lighting sebagai penunjang akhir tetapi penentu dari sebuah kesuksesan tari, khususnya yang berada di gedung. Terima kasih ya anak-anak, silakan belajar dengan baik. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya anak-anak. Tonton terus channel-channel Sumartini Mae. Selamat belajar. Terima kasih anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Kita akan belajar selanjutnya dan jangan lupa klik tombol lonceng biar kita belajar berlanjut di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.